Purim, kemenangan Yahudi di Persia, namun tanpa perayaan di Iran. Purim 14 Adar, orang Yahudi di dunia merayakan kemenangan orang Yahudi di Persia atas rencana jahat Haman bin Hamedata yang hendak memusnahkan orang Yahudi. Raja Persia Ahasiweros atau Kashayar Shah bagi orang Iran merestui orang Yahudi membela diri atas musuh-musuhnya berkat peran Ester, Ratu Yahudi di Persia. Dalam rangka Purim, Fakta Israel mengajak Anda mengenal tradisi Purim di Iran, nama Persia kini. Purim biasanya dilakukan dalam suasana ceria, sebuah perayaan dengan berpakaian kostum unik atau sekedar topeng, untuk merefleksikan kehidupan Ester, Ratu Persia, yang menyembunyikan identitas Yahudinya. Namun di Iran, tempat peristiwa Purim terjadi, perayaan dilakukan tanpa kemeriahan sebab Purim adalah kemenangan atas Persia. Orang Yahudi Iran tidak ingin dituding merayakan hari anti-Iran. Orang Yahudi Iran memilih berpuasa seperti Ester atau berziarah ke makam Ester di Hamedan. Itulah yang dikatakan Yahudi kelahiran Iran dalam buku Dari Rokmini ke Hijab. Salah satu ritual Purim adalah membaca kitab Ester. Komunitas Yahudi Iran mempunyai kekhasan sendiri karena bisa membaca gulungan kitab Ester atau Megillah Ester di makam Ester, bukan di sinagoga seperti orang Yahudi lainnya. Inilah yang dilakukan oleh rabi kepala di Iran. Megillah Ester dibacakan oleh orang Yahudi 2 kali, yakni pada malam Purim dan keesokan harinya. Megillah Ester harus dibacakan bersuara dalam bahasa Ibrani, dan setiap nama Haman disebut harus ada suara-suara ribut yang dianggap sebagai cara mengusir roh jahat. Saudara, makam Ester ada di Hamedan, provinsi di Iran yang disebut Ahmetah dalam kitab Esra. Makam Ester berada pada satu lokasi bersama Mordekai. Penemuan makam Ester diketahui dari tulisan Benyamin de Tudela yang mengunjungi Hamedan pada tahun 1067. Tudela menemukan ada 50.000 orang Yahudi di Hamedan saja. Pada tahun 2008, Iran memasukkan makam Ester dan Mordekai sebagai situs warisan nasional. Selain makam Ester dan Mordekai, jejak Purim di Iran adalah Shushan, ibu kota Persia dahulu. Alkitab menyebut tentang Puri Susan, tempat Nehemia dan Daniel pernah tinggal. Ada pula benteng Susan dalam kitab Ester. Kota Shushan kini bernama Shush di provinsi Khuzestan, Iran. Shushan dulunya ibu kota kerajaan Elam saat di bawah Babilonia sebelum direbut Persia. Purim sejatinya adalah mengingat kesetiaan Tuhan pada bangsa Israel. Meski dalam kitab Ester tidak tertulis nama Tuhan secara nyata, namun Tuhanlah yang memakai Ester dan Mordekai untuk menyelamatkan sebuah bangsa dari musuh-musuhnya. Saudara, dari kisah Purim ini, Fakta Israel mengingatkan kita semua, seringkali Tuhan seperti tidak kelihatan dalam perjalanan kehidupan dunia. Namun Fakta Israel percaya Tuhan tetap bekerja di alam roh, dan Tuhan tetap memakai setiap orang yang berkenan kepadanya untuk memenuhi rancangan ilahinya bagi dunia. Karena itu, tetap percaya, tetap setia. Selamat Hari Raya Purim. Salam damai dari Fakta Israel.